Cara menjadi pembohong yang baik. Membangun kebohongan, menghindari bahasa tubuh yang buruk, menjaga kebohongan. Berbohong dapat menjadi senjata untuk bertahan hidup. Anda juga dapat menggunakan kemampuan tersebut untuk bermain poker. Namun, jangan gunakan kemampuan berbohong Anda untuk melanggar hukum, atau untuk membahayakan diri sendiri serta orang lain. Kebohongan bisa jadi menyakitkan, dan menyebabkan stres bagi orang-orang yang terlibat. Meskipun berbohong hanya dapat diterima dalam segelintir keadaan, kembangkan kemampuan berbohong Anda dengan berlatih dan mengetahui hal yang harus dihindari. Metode 1. Membangun kebohongan. 1. Siapkan alasan. Berbohonglah hanya jika kebohongan tersebut menguntungkan Anda. Jika Anda membatasi kebohongan, orang-orang tidak akan menyadari saat Anda tidak sengaja berkata jujur. Orang yang rajin berbohong, seperti pembohong patologis, berbohong sedikit demi sedikit sehingga kebohongan mereka pada akhirnya terbongkar. Melacak kebohongan yang Anda lontarkan adalah hal yang sulit, dan orang-orang tidak akan mempercayai Anda lagi setelah Anda ketahuan berbohong berulang kali. 2. Siapkan dasar kebohongan sebelum mulai berbohong. Pepatah rajin pangkal pandai pun agaknya tetap berlaku saat Anda ingin menjadi pembohong kelas kakap. Semakin sering Anda menuturkan suatu kebohongan, semakin mudah pula Anda menuturkannya. Kebohongan yang dituturkan tanpa persiapan akan sangat mudah terbongkar, karena detail yang diberikan akan semakin samar dan kecemasan akan merundung si pembohong. 3. Katakan fakta yang menyesatkan. Semakin banyak kenyataan yang dapat Anda selipkan dalam kebohongan, semakin mudah pula Anda berdusta. Alih-alih dianggap sebagai pembohong, Anda mungkin hanya dianggap memberi kesan palsu. Berusahalah menghindari pertanyaan terkait kebohongan Anda dengan menyelipkan fakta sebanyak mungkin. 4. Ketahui target Anda. Berpikirlah layaknya seorang pendengar. Pembohong kelas kakap menggunakan kemampuan yang sama dengan komunikator. Berempatilah dengan pendengar, dan ketahui apa yang ingin mereka dengar. Perhatikan apa yang diketahui pendengar, dan ketahui minat serta jadwalnya untuk menghindari cacat saat berbohong. Cacat tersebut bisa jadi menyebabkan si pendengar curiga. 5. Perhatikan bahasa tubuh. Saat Anda berbohong, Anda mungkin merasa takut dan cemas sehingga tanpa disadari, bahasa tubuh Anda berubah. Anda mungkin menghindari kontak mata, gemetaran, atau memainkan jemari. Orang-orang dapat membaca bahasa tubuh tersebut, jadi hindarilah gerakan tubuh yang tidak biasa Anda lakukan. Sebagian orang bicara dengan lebih cepat atau memberi kontak mata secara berlebihan untuk menutupi kebohongan. Cobalah berbohong di hadapan cermin agar Anda dapat berbohong dengan sempurna. 6. Siapkan konteks emosional. Pembohong umumnya menghafal kebohongan mereka secara detail, tetapi mungkin kebohongan tersebut rontok saat si pembohong menerima pertanyaan terkait emosi. Ia mungkin menjawab pertanyaan tersebut layaknya mesin. Karena itu, tambahkan emosi saat merancang detail kebohongan Anda. Metode 2. Menghindari bahasa tubuh yang buruk. 1. Biarkan bibir Anda relaks. Tekanan pada bibir bisa jadi merupakan reaksi negatif saat berbohong. Sebelum mengatakan hal-hal negatif, para saksi di pengadilan biasanya menekan bibir mereka. Hindari pertanyaan dengan membiarkan bibir Anda relaks setelah berbohong. 2. Tariklah napas dengan tenang. Napas yang terlalu cepat merupakan tanda bahwa Anda merasa tegang atau tidak nyaman. Tarikan napas panjang pun bisa diartikan sebagai persiapan sebelum berbohong. 3. Jangan sentuh leher Anda. Banyak orang menyentuh leher mereka, terutama bagian lekukannya, saat merasa tegang atau cemas. Di sisi lain, sebagian orang memainkan atau memperbaiki dasi mereka, alih-alih menyentuh leher secara langsung. 4.
Hadapkan tubuh Anda pada lawan bicara. Saat pembicaraan masuk ke topik yang kurang nyaman, Anda mungkin membalikan tubuh dari lawan bicara. Anda mungkin menggeser posisi duduk di kursi dan membalikan perut dari orang yang menuduh Anda bohong, atau dari seseorang yang Anda bohongi. Anda juga mungkin membuat batasan dengan menyilangkan kaki, meskipun Anda menjaga kontak mata. Hadapkan torso pada pendengar, terutama jika ia baru saja mengajukan pertanyaan yang harus Anda jawab dengan kebohongan. 5. Jauhkan tangan dari mata. Dalam percakapan sulit, sebagian orang mungkin menggosok mata atau memperbaiki posisi kacamatanya. Untuk mencegah kecurigaan, letakkan tangan Anda di posisi yang alami dan netral saat berbohong. 6. Jangan sembunyikan jempol Anda. Menyembunyikan jempol bisa jadi menunjukkan bahwa Anda merasa tidak nyaman atau sedang berbohong. Saat seseorang menunjukkan empati, jempol mereka muncul ke atas. 7. Berbicaralah seperti biasa. Perubahan pola dan perilaku bicara dapat meningkatkan kecurigaan. Saat merasa cemas, seseorang mungkin berbicara lebih cepat, menggunakan nada yang lebih tinggi, atau mengalami kesalahan lebih banyak. Pembohong juga mungkin ingin meyakinkan Anda akan kebohongannya, sehingga ia mungkin mengulang detail tertentu saat berbicara. Hindari pengulangan informasi, dan berbicaralah seperti biasa. Saat mengulang informasi, suara pembohong mungkin terdengar lebih kecil di awal dan akhir pernyataan. Ia mungkin tengah mencoba membaca pendengarnya, dan mengetahui apakah kebohongannya dipercaya. Pengulangan bisa jadi sulit dibaca, terutama saat berbicara di ponsel. Sinyal ponsel yang lemah mungkin menyebabkan seseorang mengulangi apa yang telah ia ucapkan. 8. Perhatikan jeda bicara. Jeda bicara yang wajar berbeda-beda, tergantung budaya. Namun, jika Anda berbicara dengan jeda, Anda mungkin dianggap sedang mengumpulkan bahan untuk berbohong. Mengatakan hal seperti pertanyaan bagus juga dapat dianggap sebagai penundaan. Jeda saat bicara terjadi pada siapa saja sehingga tanpa konteks yang jelas, akan sangat sulit mendeteksi kebohongan semata dari jeda bicara. Metode 3. Menjaga kebohongan. 1. Ingatlah fakta yang Anda ucapkan. Berbicaralah dengan konsisten. Anda mungkin kesulitan melacak kebohongan, tergantung seberapa besar kebohongan yang Anda sampaikan. Ingatlah detail yang Anda ucapkan meskipun detail tersebut tidak ditanyakan. Pastikan Anda tidak memberi informasi yang berbeda pada orang yang berbeda. 2. Jagalah fokus. Berkomitmenlah pada kebohongan Anda. Keraguan akan membuat dusta yang Anda tuturkan terbongkar dengan cepat. Awalnya, Anda mungkin merasa sangat takut dan bersalah saat berbohong, dan bahasa tubuh Anda akan berontak. Namun, setelah berbohong, berkomitmenlah pada kebohongan tersebut. Tuturkan kebohongan itu layaknya fakta. Sebagian orang menyukai rasa tegang yang muncul saat berbohong, dan tidak merasa malu atau bersalah karenanya. Berbohong bukanlah sesuatu yang dianggap lazim sehingga wajar jika Anda merasa kesulitan berbohong dan tidak menyukainya. 3. Tingkatkan tekanan. Jika Anda dituduh berbohong, putar balikan tuduhan tersebut. Ajukan pertanyaan seperti kok kamu tidak percaya atau kamu juga pernah, kan? 4. Alihkan perhatian dari masalah. Politisi umumnya menggunakan teknik ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Umumnya, melemparkan tuduhan bukanlah sesuatu yang menyenangkan, sehingga orang-orang akan mencari cara untuk menghindarinya. Misalnya, jika seorang politisi mendapat pertanyaan tentang isu ekonomi, ia mungkin mengalihkan pembicaraan ke arah imigrasi. Atau, jika Anda dimarahi karena pulang larut malam, Anda mungkin malah membahas sang kakak yang bepergian tanpa SIM. 5. Bermain-mainlah dengan si penuduh.
Hindari tanggung jawab setelah berbohong dengan memandang rendah atau membiarkan tuduhan, atau mengakui tuduhan hingga si penuduh puas. Jika Anda dapat membelokkan tuduhan, Anda pun akan bebas dari amukan. 6. Perhatikan situasi saat berbohong. Orang-orang mungkin mengajukan berbagai pertanyaan untuk menangkap kebohongan Anda. Pastikan Anda merancang detail dan jawaban spesifik untuk pertanyaan tersebut.